Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi. Kembali kita mau bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan menolong kita untuk menjalani hari-hari di depan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan atas hidup kami. Dan sekarang waktunya kami mau mendengarkan suara-Mu, firman-Mu ya Tuhan, yang akan menolong kami menjadi lebih baik. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya mau berikan judul tentang pengharapan. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini judulnya adalah tentang pengharapan. Masih ada harapan. Mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini. Harapan itu menjadi sangat penting bagi kita sebagai manusia. Dan harapan itu letaknya selalu ada di depan kita. Selama ada harapan, segala sesuatunya masih dapat berubah. Selama kita masih memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan, maka kehidupan saya dan kehidupan saudara masih dapat berubah. Masih ada mujizat dan masih ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ibrani pasal 6 ayat 19 katakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam versi yang lain, bahasa Indonesia modern kekinian katakan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengharapan itu seperti sau, seperti jangkar yang sangat kuat yang harus dilemparkan di tempat yang paling dasar, tempat yang terdalam dan tertanam kuat sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Dan yang dahsyatnya lagi dikatakan bahwa itu sudah dilabuhkan. Itu sudah menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya kita harus betul-betul meyakini, mempercayai bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sudah memberikan kesempatan buat hidupku dan hidupmu untuk mengalami Tuhan setiap harinya. Karena tidak ada lagi yang membatasi kita untuk dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Dialah yang mengampuni dan menyelamatkan hidupku dan hidupmu. Jika sau atau pengharapan itu tidak tertancap tepat pada batu karang, yakni Yesus Kristus, maka kapal kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, tersebut akan mudah terombang-ambing oleh angin, badai, atau gelombang air laut. Angin, badai, atau gelombang air laut ini gambaran bahwa kita sering sekali khawatir, sering sekali kecewa, sering sekali patah semangat, bahkan tidak lagi bergairah mencari Tuhan, beribadah, berdoa, dan lain sebagainya bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, menerangkan kata khawatir itu dengan kata merimnau, yang terdiri dari dua arti kata. Yang ini adalah pikiran dan terbagi. Jadi pikiran kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan atau janji-janji Tuhan, tapi kita mulai terbagi dengan segala ketakutan, kecemasan, dan segala penderitaan, masalah hidup yang kita alami hari-hari ini. Kita sedang bersama-sama, seluruh dunia sedang menghadapi badai yang sama. Dan badai itu kita kenal dengan COVID-19. Karena itu, gambarannya bahwa kapal yaitu kehidupan manusia. Sedangkan rantai itu bicara tentang iman kita. Sedangkan jangkar adalah pengharapan kita.
Jadi tanpa rantai, tanpa iman, maka jangkar atau pengharapan itu tidak dapat didasarkan, tidak dapat tertancap ke dalam. Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sebuah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dalam versi Indonesia Modern Bible. Bahkan dalam versi terjemahan yang lain ya dikatakan bahwa adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan. Itu dalam terjemahan lama. Jadi iman di sini adalah kepastian dari apa yang kita harapkan. Dan percaya sungguh akan hal-hal perkara-perkara yang kita harapkan. Siapa yang kita harapkan? Tentunya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara, yang mampu menjawab pergumulan doa kita, yang mampu menjawab setiap sakit penyakit yang sedang kita hadapi, bahkan yang mampu menjawab memulihkan ekonomi kita, memberikan usaha pekerjaan baru buat kita yang membutuhkan pekerjaan, bahkan iman juga menolong kita untuk bisa memiliki harapan buat masa depan anak-anak kita. Karena itu, kembali dikatakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, iman sejati itu harus digantungkan pada objek yang tepat. Iman itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus digantungkan kepada Kristus. Jadi gantungkanlah iman setinggi-tingginya hanya kepada yang tidak dapat tergoncangkan. Siapa yang tidak dapat tergoncangkan? Tentunya Yesus Kristus. Apa yang kita miliki dalam dunia ini, harta, materi, kedudukan, posisi, dan lain sebagainya, itu dapat mudah tergoncangkan. Bahkan harta, aset yang kita punya, itu pun dapat dimakan oleh ngengat dan karat, dikatakan. Jadi ada batasnya, ada waktunya. Itu semua akan hilang lenyap, seperti Ayub sendiri mengalaminya. Apa yang dia miliki semuanya hilang lenyap. Seketika juga. Apakah saya dan saudara juga mengalami hal-hal seperti itu hari-hari ini? Don't worry, jangan khawatir. Gantungkan iman hanya kepada Tuhan. Ada banyak pengharapan yang tidak tercapai dalam kehidupan saya dan saudara, keseharian kita. Dan akhirnya hanya menimbulkan sebuah kesedihan, kekecewaan, bahkan luka di dalam hati manusia itu sendiri. Harapan yang tertunda menjadikan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal 13 ayat 12. Makanya ada banyak orang percaya, ada banyak manusia kecewa karena harapannya, ekspektasinya terhadap apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, ternyata tidak terkabulkan, tidak mendapatkannya. Akhirnya hanya menimbulkan kekecewaan. Tanpa sebuah pengharapan, maka semua yang sedang dikerjakan itu akan menjadi sia-sia, membosankan dan biasa saja. Karenanya perhatikan dan hati-hatilah kepada siapa kita menaruh pengharapan itu. Kepada siapa saya dan saudara menaruh pengharapan itu. Semakin besar kapal dibuat, maka semakin besar juga jangkar yang diperlukan. Semakin besar kehidupan manusia, semakin besar juga pengharapan yang diperlukannya. Semakin banyak yang Tuhan percayakan untuk kita kelola di tengah-tengah dunia ini, maka semakin besar juga kita harus memiliki sebuah pengharapan kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan itu. Kapal akan berlabuh dengan kuat dan kokoh jika jangkar tertancap pada batu karang yang teguh, pada tempat yang tepat, maka kapal akan kuat menghadapi badai, menghadapi gelombang tinggi sekalipun. Jangan pernah berharap hanya kepada manusia. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat 22. Yeremia 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Coba perhatikan, apakah hari-hari ini kita mengandalkan diri kita? Kita mengandalkan manusia, mengandalkan mungkin ada orang yang bisa kita hubungi untuk menolong kita. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan manusia, maka saya dan saudara harus siap-siap kecewa. Bahkan fatalnya adalah dikatakan dalam Yeremia, maka kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kutuk. Reverend Billy Graham mengatakan, masalah-masalah di dalam dunia memudar di dalam terangnya harapan dari surga. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, maka itu akan memudar. Kenapa? Karena ada sebuah harapan dari surga. From the heaven. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Roma pasal 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, bersukacitalah sebab kamu mempunyai pengharapan, sabarlah jika kamu mempunyai penderitaan, berdoalah senantiasa. Kembali kita diingatkan, di tengah-tengah pengharapan kita, kita harus tetap bersukacita. Amin. Harus bersukacita. Dan sukacita dari surga itu bukan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Tapi sukacita yang dari surga itu ada di dalam hati dan bersumber hanya daripada Tuhan. Mazmur 31 ayat 24 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Maka dalam versi firman Allah yang hidup katakan, karena itu besarkanlah dan beranikanlah hatimu kalau memang kamu berharap kepada Tuhan. Kali lagi, masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Dalam ayat-ayat terakhir ini dikatakan, kita diperintahkan untuk membesarkan kapasitas hati kita dan memberanikan hati kita untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tetap percaya penuh hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan cari pertolongan dari dunia ini. Mazmur 33 ayat 18 katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bakal dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 49, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Dari Pastor Devi Rahmat mengatakan, harapan adalah sebuah keyakinan untuk mendapatkan yang diinginkan. Dan harapan bukan sekedar angan-angan. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan kepada kita itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Jadi jangan sekali-sekali kita mencurigai Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa apa yang kita hadapi saat ini, masalah, tantangan, sakit penyakit, itu karena Tuhan membenci kita. Tuhan punya rancangan untuk kita bisa melewati setiap level kehidupan. Saat ini mungkin kita sudah diperhadapkan dengan level-level yang sulit. Ya, sedang diuji. Allah tidak pernah mencobai, namun Allah menguji kita. Apakah di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, masalah yang kita sedang hadapi, bahkan badai COVID-19 ini, apakah saya dan saudara bisa berhasil melewati badai ini? Dan ingat sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hati kita. Besarkan hati kita. Beranikan minta kepada Tuhan, karena Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi pesan firman Tuhan buat saya dan saudara hari ini kembali diingatkan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sesulit-sulitnya masalah hidup kita, sebesar-besarnya penderitaan yang kita hadapi, mungkin kita sudah mengalami pergumulan yang sangat berat. Percayalah, masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan
dan jalan keluar. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan berat hari-hari ini, mari bersama-sama dengan saya, izinkan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Percayalah sekali lagi, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masih ada harapan, masih ada campur tangan Tuhan yang kuat untuk menolong kita bersama-sama. Mari sebentar kita merenungkan firman Tuhan, tundukkan kepala, dan bersama-sama dengan saya kita berdoa. Tuhan, Allah yang baik, yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa secara pribadi, dimanapun umat Tuhan berada, apapun masalah, penderitaan yang sedang mereka hadapi, hamba menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Yang mengalami beban berat, Tuhan datang memberikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu terhadap pergumulan dan masalah hidup, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kami percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan kecewakan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kembali kami diingatkan oleh firman Tuhan, masih ada harapan, masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami hari-hari ini. Roh Kudus hibur kami, Roh Kudus mampukan kami, ingatkan kami akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam ibadah bersama dengan saya melalui firman Tuhan pada link YouTube Fani Pendong TV. Sebarkan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita, kepada mereka yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupanku dan kehidupanmu. Haleluya, haleluya, amin.